Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Siska Nurfadilah dengan NIM 12150124481 dari kelas B Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, saya di sini akan membahas rangkuman dari plexer sampai dengan ALU. Pembahasan pertama yaitu plexer. Di dalam plexer terdapat multiplexer, demultiplexer. Yang kedua, rangkaian sekuensial. Terdapat di dalamnya ada flip-flop, kedua counter, ketiga register. Kemudian ketiga ada memori. Di dalam memori terdapat ada RAM dan ROM. Dan yang terakhir ada ALU. Plexer. Yang pertama, multiplexer. Sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line, yang juga merupakan input dari multiplexer tersebut. Di sini terdapat ada 3 gambar. Yang pertama ada blok diagram multiplexer. Yang kedua ada tabel kebenaran sebuah multiplexer. Dan yang ketiga ada gambar rangkaian multiplexer. Kemudian yang kedua ada demultiplexer. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Di sini juga terdapat 3 gambar, yaitu blok diagram demultiplexer seperti ini, kemudian tabel kebenaran sebuah demultiplexer, dan yang ketiga ada rangkaian demultiplexer. Yang kedua ada rangkaian sekuensial. Di dalam rangkaian sekuensial terdapat flip-flop, yaitu suatu rangkaian elektronika yang memiliki 2 kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau disebut dengan changer. Di dalam flip-flop terdapat jenis-jenis flip-flop. Yang pertama JK flip-flop, yaitu master slave JK flip-flop. Kelebihan JK flip-flop adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan karena terdapat jam yang akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Di sini terdapat gambar simbol dan tabel kebenaran dari JK flip-flop. Kemudian yang kedua ada RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki 2 gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai 2 keluaran, yaitu key dan keynote. Simbol dan tabel kebenaran dari RS flip-flop terdapat di gambar ini. Kemudian ada lagi namanya dengan D flip-flop. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R, dan pada D flip-flop input R terlebih dahulu diberi gerbang NOT. Maka setiap masukan ke D flip-flop ini akan memberi keadaan yang berbeda pada input RS. Dengan demikian hanya terdapat 2 keadaan, set dan reset. S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau S sama dengan 1 dan R sama dengan 0. Jadi dapat diisi. Di sini terdapat gambar simbol dan tabel kebenaran dari flip-flop. Kemudian ada namanya CRS flip-flop. Adalah clocked RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulsa clock. Pulsa clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset.
Bila pulsa clock berlogik 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q0. Akan tetapi, apabila pulsa clock berlogik 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q0. Di sini terdapat gambar simbol dan tabel kebenaran dari CRS flip-flop. Kemudian yang kelima ada namanya T flip-flop. T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop JK. Yang keduanya inputnya dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik. Output sebelumnya jika inputnya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputnya rendah. Di sini terdapat gambar simbol dan tabel kebenaran dari T flip-flop. Yang kedua ada counter. Counter adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan bilangan biner. Hampir seluruh peralatan elektronika yang menggunakan sistem digital di dalam rangkaiannya berisi suatu alat yang dapat mengontrol urutan operasi program. Alat tersebut dinamakan dengan pencacah atau counter. Menurut cara kerja masuk pulsa ke dalam setiap flip-flop, maka counter dapat dibagi menjadi asynchronous binary counter dan synchronous binary counter. Sedangkan menurut urutan hitungan yang terbentuk pada outputnya, maka counter dapat dibagi menjadi yang pertama up counter, yang kedua down counter, yang ketiga up down counter. Kemudian ada yang namanya register. Register adalah kumpulan elemen memori yang bekerja bersama sebagai satu unit. Rangkaian register terdiri dari 4 macam, yaitu yang pertama parallel in, parallel out, atau yang disebut dengan PIPO. Di sini terdapat gambar, yaitu A, B, C, D adalah sinyal masukan. Saat clock atau pemicu diaktifkan logika 1, maka data yang ada akan dikeluarkan secara bersama-sama ke Q3, Q2, Q1, dan Q0. Saat clock kembali tidak dipicu, logika 0, maka apapun masukannya keluaran Q akan tetap. Kemudian ada yang namanya parallel in serial output, serial out, atau yang disebut dengan PISO. Di sini terdapat contoh gambarnya. Kemudian yang ketiga ada register geser atau yang disebut dengan SISO. Menerima data secara serial sedikit demi sedikit dan juga menghasilkan output secara serial. Saat sinyal clock diberi pertama kali, data dari C masuk ke flip-flop A. Pada saat clock kedua, data dari flip-flop A masuk ke flip-flop B. Demikian seterusnya sampai keluar SO. Jadi pada register SISO, untuk membaca data pertama kali dibutuhkan jumlah clock yang sama banyak dengan jumlah flip-flop yang ada pada register. Dalam hal ini adalah 4. Di sini terdapat contoh gambar SISO. Kemudian ada yang namanya serial in, parallel out, atau disebut dengan SIPO. Ini contoh gambarnya. Kemudian materi ketiga ada memori. Di dalam memori terdapat ada RAM. RAM adalah atau dengan nama lain random access memory adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi, RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saja saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu. Agar dapat diproses dengan cepat, jenis-jenis RAM. Ada jenis-jenis 4 RAM. Yang pertama RAM, atau yang disebut dengan dynamic RAM. Yang kedua ada SDRAM, atau yang disebut synchronous dynamic RAM. Yang ketiga ada RDRAM, atau yang disebut dengan rambus dynamic RAM. Yang keempat ada EDORAM, atau yang disebut dengan extended data out RAM. Kemudian ada ROM. ROM atau read only memory yang menyimpan program yang sifatnya tetap atau permanen. ROM ini tidak tergantung pada aliran listrik. ROM adalah sebuah contoh dari programmable logic device, yaitu perangkat dapat diprogram untuk menyimpan informasi spesifik untuk perangkat keras komputer. Di dalam ROM terdapat 3 jenis ROM, yaitu max ROM, yang kedua ada programmable ROM atau disebut dengan PEEPROM,
Yang ketiga ada Erasable Programmable Read Only Memory atau disebut dengan EPROM. Kemudian materi keempat ada ALU. ALU atau Unit Aritmatika dan Logika. ALU singkatan dari Aritmatika Logic Unit atau yang disebut dengan bahasa Indonesia Unit Aritmatika dan Logika. Adalah salah satu bagian dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah operasi perjumlahan dan pengurangan, sedangkan contoh operasi logika adalah logika AND dan OR. Tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan, sedang operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan dari, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan dari. Fungsi-fungsi yang didefinisikan pada ALU adalah ADD, dalam kurung penjumlahan, ADU penjumlahan tidak bertanda, sub pengurangan, subu pengurangan tidak bertanda, AND, OR, XOR, SLL, shift left logika, SRL, shift right logical, SRA, shift right aritmatika, dan lain-lain. Demikianlah rangkuman dari Plexter dan ALU saya. Jika ada salah mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.